Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andi Satyabudi. Ya, sekarang sudah tiba musim penghujan, ditambah lagi dengan COVID-19 yang ada di Indonesia, bahkan dunia ini belum juga selesai. Semoga kita senantiasa bisa menjaga kesehatan semaksimal mungkin dan menerapkan prokes dari pemerintah melalui pesan Ibu 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak ataupun kerumunan. Semoga dalam ikhtiar kita pada saat ini untuk bersama-sama melawan COVID, semoga bisa berakhir dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa segera memberikan keberkahan bagi siapa saja, dan semoga kejadian hal demikian bisa membawa kemanfaatan, bisa membawa kebaikan untuk kedepannya, baik bagi diri sendiri ataupun orang lain. Amin. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan teman-teman, dan ini juga buat diri saya pribadi terkait dengan keadaan yang ada di sekitar kita, bahkan Indonesia dan dunia sekaligus, untuk mengurangi pasien COVID-19. Semoga kita senantiasa tetap menjaga kebersihan dan menerapkan prokes dari pemerintah dalam kehidupan sehari-hari. Tentu menjaga pola makan dan istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Mungkin saya ingin berbagi cerita terkait dengan dinamika lingkungan sosial yang ada di sekitar kita. Ini bukan hanya sekedar teoritis, tapi juga bagian dari realita yang saya jalani, yang saya rasakan, dan teman-teman saya juga hal demikian. Terkait dengan lingkungan sosial pasti sulit untuk ditebak ya, karena yang namanya makhluk sosial itu sangat beragam dan varian sekali, sehingga kita tidak bisa mendeskripsikan setiap perilaku orang lain pada saat berinteraksi dengan diri kita, kecuali yang notabene adalah ahli dalam ilmu tersebut. Tentu hal demikian orang awam juga sangat kesulitan untuk menangkap perilaku yang sedang berinteraksi dengan diri kita. Meskipun bisa diketahui, bisa dilihat melalui yang pertama adalah perkataan, yang kedua melalui perilaku. Nah, perkataan. Tentu perkataan ini memang tidak begitu dominan, tapi salah satu poin terpenting adalah perkataan, bibir. Ketika seseorang itu yang baru dikenal ataupun kita tidak kenal sama sekali, ketika berbicara dengan kita, berinteraksi dengan kita, tetapi lebih banyak berbicara dan istilahnya itu sak kenal sak dekat. Nah, mungkin ini salah satu cara untuk menilai orang tersebut. Oh, berarti ini orangnya bisa diajak untuk bergaul, berteman, seperti itu. Nah, meskipun demikian, bahkan tidak semua orang itu suka berbicara karena memang itu teridentifikasi karakteristik. Nah, meskipun demikian, kita juga tidak boleh untuk sembarangan untuk menilai seseorang hanya pada saat hal itu saja, tetapi bisa menilainya pada saat di hari yang lain, misal besok ataupun seterusnya. Yang kedua, kita bisa melihat respon orang lain yang belum kita kenal ataupun baru kita kenal pada saat berinteraksi dengan kita, yaitu adalah perilaku.
Apakah perilaku ini membosankan? Apakah perilaku ini justru malah mencairkan suasana? Nah, tidak jarang memang bahkan perilaku seseorang yang belum kita kenal atau yang baru kita kenal ini mempunyai bukan mempunyai sih, tapi berperilaku secara spontan pada kita pada saat itu juga, yang notabene adalah pendiam, karena memang awal-awalnya kan pendiam. Kita sedang mencari gimana sih pola karakternya orang ini, dan bagaimana saya untuk menempatkan karakter saya biar bisa sesuai dengan orang tersebut. Nah, hal demikian salah satu contoh yang paling sering terjadi, yang paling sering saya rasakan dan kehidupan sekitar. Tentu hal ini saya percaya dan yakin bahwasanya bukan hanya terjadi pada diri saya sendiri, pasti teman-teman juga mengalami demikian. Namun perlu diperhatikan bahwasanya lingkungan sosial itu tidak sepenuhnya itu mempunyai dampak yang baik. Tentu pasti ada sisi yang tidak baik juga. Namanya juga lingkungan sosial, makhluk sosial yang tentunya sangat plural, yang tentunya sangat varian. Tidak hanya pada satu karakteristik, tidak hanya pada satu sifat saja, tetapi lebih dari satu, bahkan ribuan. Yang mana kita sulit untuk menduga, kita sulit untuk menebak ini karakternya seperti apa, ini orangnya bagaimana, asik apa tidak, enjoy apa tidak, seperti itu. Meskipun demikian, semua itu tergantung dari diri sendiri. Apakah diri sendiri ini bisa untuk menjaga diri, atau justru diri sendiri tidak bisa menjaga dengan baik dan justru malah membuat diri ini terjerumus dalam dampak yang negatif akibat lingkungan sosial. Memang lingkungan sosial itu tidak sepenuhnya buruk dan juga tidak sepenuhnya baik. Semua itu tergantung dari diri sendiri. Bagaimana cara kita melihat lingkungan yang ada di sekitar kita, bagaimana cara kita untuk berperilaku terhadap lingkungan sekitar, bagaimana cara kita untuk memberikan respon terhadap lingkungan sekitar. Semua itu tergantung pada diri sendiri. Jika kita tahu lingkungan yang ada di sekitar itu kurang baik dan tidak sesuai dengan diri sendiri, maka jangan coba-coba untuk mendekatinya. Jangan coba-coba untuk masuk lebih dalam, karena hal demikian sama halnya membuat diri sendiri akan jatuh dalam jurang dampak negatif akibat dari lingkungan sosial. Memang jika kita ukur kembali terkait dengan dampak negatif dari lingkungan sosial, semua itu berawal dari pengalaman, karena guru terbaik adalah pengalaman. Memang jika kita ukur seperti itu, memang guru terbaik adalah pengalaman, tapi bukankah mencegah jauh lebih baik daripada mengobati? Semua itu kembali lagi pada diri sendiri. Itu yang kedua, jika dirasa lingkungan sekitar ini sesuai dengan diri sendiri, jika lingkungan sekitar ini sesuai dengan keadaan diri sendiri, bukan berarti sepenuhnya diri sendiri ini terlalu masuk dalam lingkungan sekitar, bukan. Tetap diri sendiri juga harus mengontrol, match. Bukan sepenuhnya untuk masuk dalam lingkungan sekitar, meskipun hal demikian dirasa sesuai dengan situasi dan kondisi pada diri sendiri. Tetap ada aturan main pada saat bersosial. Tentu hal demikian sangat penting untuk diperhatikan. Jangan mentang-mentang kelihatannya ini baik, kelihatannya ini sesuai dengan diri saya,
kelihatannya ini nggak ada kok unsur yang aneh-aneh ataupun tanda kutip yang eh, merasuk pada kenakalan remaja dan sebagainya seperti itu. Tetap diri sendiri harus menjaga dan mengontrol bagaimana diri sendiri ini membawa warna buat lingkungan yang baru. Apakah diri sendiri ini bisa memberikan warna terhadap lingkungan baru, atau justru malah diri sendiri ini diberikan warna oleh lingkungan yang ada di sekitar. Nah, warna ini sangat varian. Apakah warna notabene adalah baik atau buruk? Semua itu tergantung pada diri sendiri pada saat menyikapi. Bukan berarti semua itu diri sendiri yang mengatur, bukan. Tetapi bagaimana caranya untuk membuat suasana ini sinkron antara diri sendiri dan lingkungan yang ada di sekitar. Makanya tidak jarang sekali yang saya temui yang ada di lingkungan sekitar, kebanyakan itu justru malah dilihatnya itu lingkungan sekitar itu dirasa enjoy, dirasa sesuai dengan karakter diri sendiri. Akhirnya kita terlalu mendalam dalam lingkungan sosial itu sendiri, sehingga kita tidak tahu dampak ke depannya seperti apa. Baik buruk, tetap diri sendiri harus mengontrol. Karena itu bagian terpenting, poin terpenting pada saat kita berinteraksi ataupun bersosial. Karena yang namanya, sekali lagi, makhluk sosial itu sangat varian. Mungkin pada saat awal pertemuan itu memberikan suatu kesan yang begitu indah. Pada saat awal pertemuan itu memberikan suatu karakteristik karismatik yang begitu wow, amazing, the best. Tetapi the next, I don't know. Oleh karenanya, jangan sampai diri ini terlena dengan situasi dan kondisi pada saat itu juga. Tetap mengontrol dan mengatur diri sendiri pada saat berinteraksi sosial. Bukan berarti kita match dengan sosial, bukan. Sekali lagi, bukan berarti kita menjauhi, tidak menjauh. Akan tetapi mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Oleh karenanya, mari secara bersama untuk mengintrospeksi diri, untuk menjaga diri sendiri agar diri sendiri ini tidak mudah untuk terjerumus masuk dalam kehidupan atau lingkungan sosial yang notabene itu penuh dengan misteri ataupun tanda tanya. Semoga kita bisa memberikan warna yang indah buat lingkungan yang ada di sekitar. Semoga kita bisa memberikan suatu secercah kemanfaatan untuk orang lain, meskipun itu bukan melalui fisikal, bisa juga melalui doa. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya. Sekian dan terima kasih.